wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Apakah itu suhu dan kalor? Suhu adalah keadaan energi suatu benda. Apapun benda yang ada di dunia ini, baik itu benda yang bergerak maupun tidak bergerak, benda mati ataupun benda yang hidup seperti kita, pasti memiliki suhu, ya, memiliki keadaan energi. Sedangkan kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi di dalam suhu itu terdapat yang namanya kalor. Kalor ini adalah energi tadi. Nah, energi ini bisa berpindah tempat dari yang suhunya lebih tinggi ke lebih rendah. Contohnya mungkin kalian pernah ya memegang gelas pas bikin kopi atau teh. Nah, ini kan ada air panas di dalamnya. Ketika kita masukkan sendok ke dalam air ini, walaupun batasnya hanya sampai sekian, namun bagian sini juga terasa panas. Kenapa demikian? Karena energi kalor yang ada di air panas tersebut merambat dari bawah sendok ke ujung sendok, dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi yang tadinya dingin menjadi ikut panas. Sama halnya seperti kalian ketika menggoreng menggunakan minyak atau menggunakan kompor. Nah, ketika kalian masukkan sutil ini ke dalam minyak panas, yang terjadi apa? Yang masuk ke dalam minyaknya yang ujung sini, namun ujung sini terasa panas. Bahkan kalau kita dekat-dekat dengan api, atau ketika kalian bakar sate atau bakar ikan, walaupun tidak dekat dengan api secara langsung, namun tubuh kalian merasa panas. Kenapa? Karena api lebih panas suhunya atau kalor tersebut berpindah ke badan kita. Nah, itulah. Jadi suhu adalah keadaan energi suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi di dalam suhu terdapat kalor. Nah, bahkan ruangan yang kita tempati pun ada suhunya, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan 33 derajat Celcius. Bahkan tubuh kita pun sebagai manusia atau hewan itu memiliki suhu yang biasa dikenal dengan suhu tubuh, yaitu berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Kok tahu? Bagaimana cara mengukurnya? Ya biasanya kan kalian sekarang kalau lagi ngetren kemana-mana ditembak pakai alat namanya termogan atau tembakan termometer. Di situ ada tulisannya. Pasti berkisar antara 36 sampai 37 yang normalnya. Kalau di bawah 36 berarti dia tidak normal, berarti kedinginan. Kalau dia lebih dari 37 berarti biasanya demam. Terus bagaimana kok tahu suhu ruangan ini antara 30 sampai 33 derajat Celcius? Yaitu menggunakan termometer ruangan. Termometer ruangan itu biasanya menggunakan derajat Celcius. Nah, seperti apa bentuknya? Tunggu sebentar, saya ambilkan ya. Nah, kebetulan ini ada namanya termometer batang. Namun bisa kita gunakan juga sebagai termometer ruangan. Di sini satuannya adalah Celcius. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Nah, di sini mulai dari angka 0 sampai dengan 100, kemudian di bawah 0 ada 10. Nah, di sini ada tanda merah. Ini air raksa. Air raksa inilah yang menunjukkan suhu yang ada sekarang ini. Kalau misalkan dia di bawah 0, berarti suhu saat ini dingin. Kalau dia di atas 0, berarti suhu ruangan sekarang ini adalah panas. Nah, di sini berkisar karena sekarang ini malam hari,
yaitu antara 29 ini. Nah, tapi kalau siang hari biasanya antara 30 sampai 33. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Apa saja itu? Di sini ada 4 macam sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari, kemudian api, panas bumi, dan yang keempat adalah energi listrik. Apa sajakah manfaatnya? Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, karena benda-benda ini tidak asing bagi kalian. Contoh yang pertama, matahari yang lebih banyak digunakan untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, menjemur sepatu dan lain sebagainya. Namanya menjemur pasti memanfaatkan tenaga matahari. Kemudian memasak. Sinar matahari itu dapat digunakan untuk memasak menggunakan kompor matahari. Bentuknya seperti setengah bola atau setengah lingkaran, biasa disebut parabola. Dia bentuknya mengerucut, dalamnya itu isinya kaca yang difokuskan ke satu titik sehingga bisa memanaskan benda yang ada di tengah-tengah kompor tersebut. Tapi hanya bisa digunakan ketika ada sinar matahari. Nah, kemudian api kalian sudah tidak asing ya, untuk memasak sudah pasti. Kemudian menghangatkan badan, mungkin kalian pernah lihat di film-film, di rumahnya itu ada seperti lubang cerobong, kemudian biasanya ada apinya. Nah, bisa menggunakan kayu bakar ataupun menggunakan briket batu bara. Kenapa? Karena di luar negeri itu suhunya kan dingin, apalagi sekarang ini sedang musim salju ya, sehingga mereka lebih banyak di dalam rumah dan menghangatkan diri menggunakan api tersebut ya. Jadi api sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Ada juga yang digunakan untuk penerangan, tapi itu kan lebih kepada cahaya. Di sini kita sedang bahas mengenai energi panas. Yang ketiga, panas bumi. Nah, mungkin kalian pernah mandi di air panas, atau mungkin kalian pernah lihat namanya gunung meletus. Jadi di dalam bumi kita ini, inti bumi kita ini adalah cairan logam yang disebut dengan magma. Nah, magma ini biasanya keluar melalui gunung meletus. Nah, selain magma yang dihasilkan itu panas, ada juga gas bumi hasil dari magma tersebut yang masih ada di dalam bumi. Nah, itu biasanya digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga panas bumi ada. Kemudian untuk peleburan baja. Jadi panasnya itu disalurkan melalui pipa khusus sehingga bisa melelehkan besi, bisa mendidihkan air dan lain sebagainya. Nah, kemudian energi listrik. Energi listrik banyak juga untuk memasak seperti magicom, dispenser, menyetrika, kemudian reparasi elektronik, maksudnya menggunakan solder. Ada yang tahu solder ya? Mungkin yang di rumahnya atau pernah lihat di TV yang orang butuh-butuhin TV rusak atau radio rusak itu pakai seperti pena yang panas untuk menempelkan timahnya itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi banyak sekali sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Ya, kita ambil garis besarnya yaitu 4: matahari, api, panas bumi, dan energi listrik. Nah, saya harapkan kalian bisa memahami. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui buku maupun internet. Tapi ingat, harus menggunakan internet secara sehat, membuka yang bermanfaat. Terima kasih.